ketika engkau bisa mampu mengucap syukur, doamu itu bukan A, B, C, D. 4 ya. Tetapi A sampai Z. Tangkap ini? Saya rindu adalah ketika saudara keluar dari tempat ini, doamu itu berubah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Nah, tema khotbah saya adalah power of thanksgiving, artinya kuasa dalam mengucap syukur. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Bukan saya mau mencocok-cocokkan dengan minggu yang lalu disampaikan oleh hamba Tuhan ya. Kemarin hari Kamis itu saya full gospel businessman, jadi ada pertemuan, salah satu member disuruh bersaksi. Dia bersaksi begini, dia bilang, ya sekarang ini saya kalau berdoa itu nggak minta-minta lagi. Jadi saya kalau dalam berdoa itu bersyukur aja. Itu poin 1 ya. Saya langsung catat tuh. Kayaknya Tuhan lagi memberi sesuatu kepada saya untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah kemudian pembicaranya, ya salah satu member juga bersaksi. Ini pembicaranya ya, namanya Pak Edi. Dia bercerita tentang ketika dia menghadapi situasi, yaitu istri pertamanya ya, itu sakit leukemia, seperti Akyong ya, kanker darah. Nah itu pergumulan buat dia, perjuangan buat dia untuk membiayai, yaitu rumah sakit yang luar biasa besarnya. Nah, kesaksian dia dikatakan apa? Ketika saya menghadapi seperti itu, udah susah mau ngomong, mau minta apa, minta sembuh ya udah pastilah ya. Saking udah seperti kayak orang buntu, dia bilang, ini kesaksian dia cuma puji-pujian aja. Dan lagu yang dia nyanyikan itu terus-menerus sambil jalan di rumah sakit adalah janjimu seperti fajar pagi hari. Dia bersaksi seperti itu ya. Itu aja dia nyanyikan. Jadi setiap dia ada persoalan, selalu dia puji-pujian. Nah, saya nangkepnya, bersyukur dan puji-pujian itu satu paket, tidak bisa terpisah. Ya, kan ada lagunya. Puji dan syukur, gimana? Pujian dan syukurku. Apa lagi? Ku bawa padamu. Gitu ya, satu paket itu. Nah, setelah member bersaksi dan pembicara bercerita tentang masalah dia, karena istrinya sakit leukemia, akhirnya si istrinya meninggal. Tapi biaya-biaya itu bisa tertutupi. Terus dia menikah lagi, dan dia mendapat anak, anaknya sakit. Dan anaknya meninggal dalam usia berapa tahun? Coba, kalau nggak ada Tuhan, mungkin dia udah nggak kuat, ya. Tapi kekuatan dia di mana? Puji-pujian, bersyukur, oke? Nah, power of thanksgiving artinya kuasa dalam mengucap syukur. Jadi ketika saudara sekarang ini kan berdoa minta ya, betul kan? Ya, berdoa itu minta. Nah tadi member Full Gospel Businessman bilang, sekarang saya berdoa itu nggak minta, tapi saya mengucap syukur. Nah, saya mau katakan begini, dalam doamu, ya mungkin dulu doamu itu SD, minta. Sudah naik, ya SMP, SMA, SMK, terus perguruan tinggi. Itu cara doamu udah beda. Nah, kesaksian yang tadi, jadi begini, jadi kalau orang yang mengucap syukur, itu namanya hatinya tuh gembira karena Tuhan. Keluarkan dulu, Mazmur 37 ayat 4. Ya. Jadi ketika dia mengucap syukur, jadi tadi kan member Full Gospel Businessman bersaksi, sekarang saya nggak minta lagi. Saya cuma mengucap syukur. Nah, ketika dia dulu waktu SD, ini bicara kelas sekolah ya, mintanya misalnya A, B, C, D. Berapa dia minta? 4. Ketika dia mengucap syukur, itu namanya hati dia gembira karena Tuhan. Ketika dia dapat masalah, dia puji-pujian, senang. Jadi dia nyanyi puji-pujian. Sudah baca ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini sering saya sampaikan di sini dan sering saya pakai. Jadi kalau saudara mengucap syukur, nggak pernah minta, saudara lihat, saudara dapat apa ini? Tadi saya katakan, waktu di kelas SD, bicara doa ya, jadi doa ini ada sekolahnya. Jadi waktu SD itu saudara minta A, B, C, D. Maksudnya A apa, B apa gitu ya.
Dengan tidak saudara minta A, B, C, D, saudara hanya mengucap syukur, saudara dapat A sampai Z. Tak terucap di dalam bibirmu, di dalam hatimu, pasti ada keinginan. Betul nggak? Kan saya sering katakan kalau saudara yang ngontrak, terus saudara berdoa nih ya, Tuhan saya udah capek nih ngontrak-ngontrak terus, lama-lama mungkin jauh dari tempat kerja saya, beliin saya, kasih saya rumah dong Tuhan. Biasanya ucapan bibir apa? Nggak usah besar-besar, asal bisa buat tidur, bisa buat besarin anak. Taruhlah kasih ukuran 4x5 aja nggak apa-apa, masuk gang juga nggak apa-apa. Itu kan ucapan. Saya teropong hatinya. Kepingin nggak keinginan hatinya punya rumah di Alam Sutra, Kelapa Gading, tingkat 2, kalau bisa yang punya kolam renang. Kepingin nggak? Keinginan nggak? Itu saudara nggak ucapkan. Ketika engkau bisa mampu mengucap syukur, doamu itu bukan A, B, C, D. 4 ya. Tetapi A sampai Z. Tangkap ini? Saya rindu adalah ketika saudara keluar dari tempat ini, doamu itu berubah. Jadi kalau saudara yang doanya masih SD, saudara harus naik tingkat. Mau ya? Oke. Nah, ada caranya ya. Saya kasih ilustrasi begini dah. Ada penyanyi ini ya. Pokoknya sama-sama jago nyanyi, si A dan si B. Si A itu pengamen, si B itu penyanyi profesional. Ya, ini cerita ya, sampai saudara bisa nangkep. Kalau ada pengamen datang kepada saudara, dia gunjang-gunjang gini, itu saudara kasih kan? Saudara kasih itu karena saudara mengasihi, saudara kagum, atau saudara bagaimana ya? Terganggu atau bagaimana coba? Saudara pasti kasih kan? Ini bicara kalau kelas doamu itu seperti pengamen, minta aja, taunya minta aja. Nah itu, kalau pengamen, gunjang-gunjang kan bukan tujuannya untuk menghibur saudara. Kasih saya dong uang, gitu kan? Terus saudara memberi karena apa? Kagum? Enggak, pasti karena terganggu. Berarti dia mendapat uang receh, paling 2.000. Betul nggak ya? Saudara nggak mau dong, ketika berdoa dapat uang receh. Nah, saudara harus berdoa seperti penyanyi yang profesional. Tadi saya Google gitu ya, ada yang namanya, salah nggak ya? Coldplay ya, betul nggak ya? Hah? Apa? Coldplay ya, karena saya nggak gitu ikut ya. Dia yang gampang dah, Blackpink. Dia kan nyanyi nih. Saudara kan gratis atau bayar? Saudara bayarnya berapa tiketnya? 10.000, 20.000, jutaan. Saudara rela untuk memberi kepada itu. Kenapa? Ada rasa kagum dan apa? Terhibur. Jadi kalau doamu itu menghibur Tuhan dan membuat Tuhan itu kagum, ini anak gak minta lagi loh. Dulu mintanya A, B, C, D sampai kuping Tuhan ya ceritanya ya. Sampai gatel, itu lagi mintanya. Sekarang udah naik kelas loh. Dia isinya dalam doa itu puji-pujian. Nah, Tuhan memberi karena apa? Kagum dengan doamu dan terhibur. Begitu juga ketika ada penyanyi yang terkenal gitu ya. Saudara rela untuk membayar sesuatu ya mahal ya, saya juga bingung sampai jutaan ya. Yang gampang saya sebut dari Blackpink. Kalau apa tadi? Susah ya. Call itu dingin bukan ya? Coldplay. November ya, tanggal 15 ya. Itu jutaan dan habis lagi. Saudara rela untuk membayar, mendengar suara itu, nyanyian itu, karena saudara apa? Terkagum dan terhibur. Ini gambaran kalau saudara berdoa seperti itu, membuat Tuhan itu terkagum-kagum dan terhibur, saudara nggak dapat uang receh, tapi dapat apa? Berkat yang luar biasa. Rindu nggak saudara? Kalau saudara rindu, mulai hari ini, detik ini, begitu saudara keluar dari gereja ini, doamu berubah naik tingkat. Nggak usah minta, tetapi bersyukur, pujian, itu menunjukkan saudara itu bergembira karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Saya baca ulang ya. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bahasa gampangnya, kalau saudara bergembira karena Tuhan, Tuhan tidak meneropong ucapan doamu, tapi yang diperhatikan hatimu. Naik kelas kan?
Mantap, ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.